Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solih hari ini? Semoga kalian sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tematik 6B tentang adaptasi pada hewan. Solih dan solihah, kita akan membahas tentang adaptasi hewan untuk melindungi diri. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 4.3 menyajikan karya tentang makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Itu berarti adaptasi diikuti oleh perubahan bentuk, struktur, dan fungsi fisiologis. Setiap makhluk hidup juga harus beradaptasi sesuai dengan jenis makanan, habitat, dan pembelaan diri terhadap musuh. Adaptasi terbagi menjadi 3, adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku, dan adaptasi morfologi. Adaptasi fisiologi yaitu adaptasi yang merupakan penyesuaian fungsi alat tubuh organisme terhadap lingkungan. Adaptasi ini lebih sulit diamati karena berhubungan dengan fungsi fisiologis alat-alat tubuhnya. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan mengubah tingkah laku supaya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adaptasi morfologi, penyesuaian bentuk tubuh, struktur tubuh, atau alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Bentuk adaptasi ini tampak dari luar sehingga mudah diamati. Contohnya, adaptasi morfologi pada hewan, yaitu bentuk paruh dan kaki, tipe mulut serangga, dan yang kedua adalah adaptasi morfologi pada tumbuhan, contohnya adalah xenopit, hygrophit, dan hydrophit. Yuk kita saksikan video pembelajaran adaptasi pada hewan untuk melindungi diri dari musuh. Cara adaptasi hewan untuk melindungi dirinya. Solih dan solihah, kita akan mengamati hewan-hewan yang akan beradaptasi dengan lingkungannya untuk melindungi diri. Yang pertama, kita akan melihat hewan yaitu belalang. Belalang beradaptasi dengan kamuflase. Solih dan solihah, lihat belalang ini ya. Sentuh dengan perlahan dan lihat baik-baik apa yang akan terjadi dengan reaksinya ya. Belalang ini beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara kamuflase. Nah, belalang akan berkamuflase menyerupai lingkungannya. Hal ini dilakukan agar belalang terhindar dari musuh. Lihat solih dan solihah, tidak terlihat ya. Warnanya menyerupai daun yaitu hijau. Kita akan lihat lagi adaptasi hewan dengan cara mimikri. Lihat baik-baik hewan ini. Hewan ini adalah bunglon. Sentuh dengan perlahan-lahan dan lihat solih dan solihah. Bunglon akan bereaksi seperti apa ya? Kita lihat ya, sama-sama. 1, 2, 3. Nah, bunglon akan merubah tubuhnya dari warna hijau menyerupai batang yang ada di alam ini, yaitu berwarna coklat. Hal ini dilakukan agar bunglon terhindar dari musuh. Subhanallah ya, Allah menciptakan bunglon seperti ini. Lanjut, kita lihat lagi hewan yang akan melakukan autotomi. Nah, hewan autotomi biasanya terjadi pada cicak. Perhatikan cicak ini baik-baik ya nak. Sentuh perlahan-lahan, maka apa yang akan terjadi? Cicak akan melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekornya.
Hal ini dilakukan untuk menghindari dari musuh. Biasanya, ekor pada cicak akan tumbuh kembali setelah beberapa bulan kemudian. Subhanallah ya. Lanjut, kita akan lihat lagi ya adaptasi hewan yang lainnya. Adaptasi hewan yang akan dilakukan hewan berikutnya yaitu kita lihat baik-baik ya. Yaitu dengan cara apa ya hari ini? Oke, adaptasi hewan dengan cara menggulungkan tubuhnya. Perhatikan baik-baik, hewan yang menggulungkan tubuhnya ini adalah terenggiling. Sentuh perlahan-lahan dan lihat apa yang akan terjadi reaksinya. 1, 2, 3. Nah, terenggiling akan menggulungkan tubuhnya. Terenggiling mempunyai sisik yang keras sehingga menggulungkan tubuhnya untuk melindungi tubuhnya yang lunak dengan sisiknya yang keras. Hal ini dilakukan agar terenggiling terhindar dari musuhnya. Subhanallah ya. Baik, selanjutnya kita lihat lagi nih. Hewan yang menyemburkan tinta. Perhatikan baik-baik ya hewan ini. Nah, perhatikan cumi-cumi ini. Lihat perlahan-lahan. Sentuh dengan perlahan-lahan. Maka apa yang akan terjadi? Nah, cumi-cumi akan melindungi dirinya dengan mengeluarkan tinta. Tinta yang pekat akan memberi kesempatan kepada cumi-cumi untuk menghindar dari musuhnya. Subhanallah ya, hal ini dilakukan agar cumi-cumi selamat, agar cumi-cumi terhindar dari musuhnya. Baik, kita lihat lagi ya adaptasi hewan yang lainnya, yaitu dengan cara apa ya? Kita lihat baik-baik nih. Perhatikan baik-baik hewan yang beradaptasi dengan mengeluarkan bau. Ya, ini adalah walang sangit. Perhatikan baik-baik ya. Sentuh perlahan-lahan, maka walang sangit ini akan mengeluarkan bau ternyata. Hal ini dilakukan agar walang sangit terhindar dari musuh. Subhanallah ya. Baik, selanjutnya kita lihat lagi hewan-hewan yang beradaptasi untuk melindungi tubuhnya. Kita akan lihat ya, yaitu melindungi tubuhnya dengan cangkang. Selain siput, ada juga seperti kura-kura. Kita lihat siput ya. Perhatikan baik-baik, sentuh dengan perlahan. Maka, apa yang akan terjadi pada siput ini? 1, 2, 3. Ya, subhanallah. Nah, siput akan menutupkan cangkangnya pada tubuhnya. Hal ini dilakukan agar siput terhindar dari musuh. Subhanallah ya, Allah menciptakan berbagai ragam hewan agar dapat melindungi dari musuhnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.